Selamat malam Om Mania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Masih semangat? Kerja itu nggak harus semangat, yang penting berangkat. Nggak ada ongkos, makanya kerja. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Malam ini kita akan bahas soal korupsi. Bukan karena ada pejabat yang ketangkep atau kena OTT. OTT itu operasi tangkap tikus. Kali ini saya bahas korupsi karena KPK baru aja kasih data tentang alur korupsi yang ruwet, bikin mumet dan bikin kaget. Bikin kaget ayam. Karena ternyata sebagian duit korupsi itu ngalir ke wanita simpanan alias pelakor alias ani-ani. Emang ani-ani bikin kacau. Kalau penonton kan sukanya kicau. Kicau mania. Korupsi di Indonesia tuh udah kayak dracin di TikTok. Partnya banyak sampai 9.000 Pemerannya juga banyak, ada tersangka utama, ada figuran, cameo, sutradara. Kadang sutradara jadi pemeran utama, kadang figuran jadi cameo. Kadang cameo jadi tukang adu. Banyak berkicau soalnya. Kicau mania. Jadi terbaru jubir KPK Budi Prasetyo bilang dari ribuan kasus korupsi yang ditangani KPK dari 2004 sampai 2025, 91% aktor utama korupsi itu laki-laki. Dan kata Budi, mereka punya circle sendiri buat ngamanin uang hasil korupsi. Ngeri, korupsi aja ada circle-nya. Kesenjangan circle. Budi jelasin kalau circle koruptor isinya jaringan orang-orang terdekat pelaku. Mereka punya perannya masing-masing. Ada konseptor, tugasnya mikir biar nggak ketahuan pas mau sikat anggaran. Ada kurir, tugasnya mindahin duit hasil ngentip. Dan ada juga yang jadi celengan berjalan, orang yang namanya dipinjem sama koruptor buat nampung aset. Kalau penonton kan biasanya dipinjem namanya buat jadi bantalan ke atasan. Udah gaji pas-pasan, dijadiin bantalan sama temen yang kelakuannya kayak setan. Syukurin. Balik lagi, celengan berjalan layernya ada banyak. Bisa anak, istri, adik, kakak, paman, tante, pade, bude, ajudan, ART, satpam kantor, satpam komplek, satpam kompleks sebelah, sopir tetangga, sopir tetangganya tetangga. Banyak lah tergantung duit korupsinya. Banyak apa banyak banget? Ya kan nggak mungkin korupsi dikit doang. Nggak terkenal ntar. Nggak cuma itu, masih ada layer berikutnya, layer wanita simpanan. Waduh, hari gini tuh harusnya simpen duit, simpen emas, simpen saham. Lah ini malah nyimpen wanita. Ditaruh di mana tuh? Dikantongin apa diselipin di jok? Lo kata tongkat itol. Jadi Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo bilang dari 91% koruptor laki-laki, sekitar 81% mengalirkan dana korupsinya ke ani-ani. Mungkin promo selangnya menarik ya. Soalnya kan semua ani-ani pasti jualan selang. Selang-seling. Selang-seling sama istri sahnya. Mungkin yang ini kan ada manggo-manggonya gitu. Buset, 81%, berarti hampir semua koruptor laki-laki punya ani-ani. Jadi duit sisa hasil korupsi dibagi tuh ke ani-ani. Biar bisa aneh-aneh. Kenapa harus ani-ani? Kata Ibnu, koruptor ini udah bingung. Sisa duit korupsinya mau dikemanain lagi saking banyaknya. Taruh kantong nggak cukup, taruh bank ntar kelacak, taruh bawah bantal ntar kena iler. Sama kayak penonton, tiap hari bingung mau taruh duit di mana.
Penonton kan celengannya banyak, tapi nggak ada duitnya. Mau nabung, ngutang dulu. Balik lagi soal hasil korupsi yang disimpan ke Ani-Ani. Contoh kasusnya banyak, tapi kalau disebutin semua saya capek. Jadi 2 aja ya. Pertama, kasus mantan Dirut Taspen Antonius Kosasi yang terbukti pakai duit hasil korupsi buat membiayai pacar dan 2 teman wanitanya. Disebutin tuh di fakta persidangan, teman wanitanya dapat 3 bidang tanah, mobil mewah, tas branded, sampai belasan apartemen. Beli apartemen udah kayak beli kacang. Penonton beli kacang aja dikacangin. Keseringan ngutang. Ada juga kasus mantan ketua DPRD Jawa Timur. Fakta persidangan mengungkap kalau hasil korupsinya juga mengalir ke wanita simpanannya. Ada tanah, rumah mewah, mobil mewah, perhiasan mewah. Pokoknya mewah semua. Sampai bikin rakyat mawah-mawah. Marah-marah. Dan di kasus ini wanita simpanannya bahkan sampai dinikah siri. Biar makin lancar nyimpennya, dan terbukti si wanitanya juga terjerat TPPU alias money laundry. Cuci-cuci. Karena kalau cica-cica di dinding. Sikat duit negara miliaran malah dipakai sama wanita simpanan. Ini mah ibarat duit jin dimakan dajjal. Gara-gara pola koruptor yang suka ngumpetin asetnya lewat banyak cara. Sekarang KPK fokus sama penindakan aset recovery alias pemulihan aset. Tindakan ini memungkinkan KPK dan PPATK buat tracking aliran dana korupsi sampai ke ani-aninya. Sampai ke tetangganya si ani-ani. Bahkan sampai ke ani-aninya tetangganya si ani-ani. Bingung kan lo? Gak usah bingung. Gak semua ani-ani harus lo pikirin. Intinya KPK nggak cuma ngejar orang yang tanda tangan di kwitansi bodong, tapi juga ngejar siapapun yang tiba-tiba ketiban rezeki nomplok di siang bolong. Karena secara hukum menerima barang atau uang yang asalnya nggak jelas itu bisa bikin orang jadi pelaku pasif pencucian uang. Pelaku pasif pencucian uang. Gimana tuh ya? Yang lain ngucek dia diam aja sambil goleran. Makanya buat kalian yang tiba-tiba ditawari gaya hidup mewah, tiba-tiba dibeliin tas ratusan juta, tiba-tiba dibeliin apartemen miliaran rupiah, jangan happy dulu. Bisa jadi kalian the next tersangka TPPU. Iya enggak? Ingat kata pepatah Honolulu kuno. Lebih baik kaya karena kerja daripada kerja tapi nggak kaya-kaya. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan usai jeda kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, Aumania tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.